Wahai Surawiro Aji, engkau aku titahkan berangkat memimpin pemerintahan dan membangun kota Pasuruan. Pimpinlah dengan adil dan bijaksana. Dengan ini engkau menjadi Raden Adipati Tumenggung Wiranegara. Sendika dawuh Kanjeng Sinuwun kanthi sesanti Suradira Satyapati benjing wonten reja-rejane jaman Pasuruan mangke kagungan cagar budaya ingkang dados prasasti Jaya-jayaning kutha Pasuruan. Segeralah berangkat sore ini juga bersama dengan Paman Pati Anrang Kusuma untuk membantumu mengendalikan pemerintahan. Bulan depan, zaman Gus Ipul, Pasuruan akan menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur. Maka sambutlah dan sukseskanlah para tamu agung dari mancanegari kota Pasuruan. Sendika dawuh Kanjeng Sinuwun. Inilah cagar budaya kota Pasuruan. Yang pertama, alun-alun. Terletak di Jalan Alun-Alun Selatan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Kelenteng Cidegong terletak di Jalan Lombok nomor 7, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Gereja Katolik St. Antonius Padova terletak di Jalan Balai Kota nomor 1, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Gedung Walu terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 58, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Stasiun terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Gedung Harmoni terletak di Jalan Pahlawan nomor 21, Kelurahan Pekucen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Pergilah Surawiro Aji, doaku menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Kota Pasuruan menyelenggarakan Pasuruan Street Art Carnival. Kami keluarga besar UPT SD Negeri Bukir turut serta memeriahkan acara ini dengan mengusung tema Cagar Budaya Kota Pasuruan. Kota Pasuruan menyimpan beragam bangunan kuno yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya adalah wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang sudah terlaksana sejak dulu dan menjadi sejarah. Karenanya, apabila kita melestarikan budaya dan sejarah, hal tersebut sebagai wujud upaya penghargaan untuk para leluhur bangsa, khususnya para leluhur yang menelurkan budaya dan sejarah di Kota Pasuruan. 1. Alun-alun Kota Pasuruan. Alun-alun Kota Pasuruan sangat mungkin sudah melalui 3 masa sekaligus: prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Konon, dulunya alun-alun menjadi tempat yang paling penting dalam suatu daerah. Yang utama, difungsikan menjadi pusat latihan perang bala pasukan kerajaan. Selepas itu, alun-alun menjadi kawasan ruang sipil, terkadang menjadi tempat diselenggarakannya sayembara. Sesekali juga menjadi tempat upacara perayaan bagi masyarakat. 2. Kelenteng Cidegong. Kelenteng Cidegong adalah salah satu kelenteng serta bangunan kuno di Kota Pasuruan. Kelenteng Cidegong sebagai tempat ibadah orang Tionghoa di Pasuruan diperkirakan sudah ada pada sejak abad ke-17. Meski dibangun etnis lokal, arca-arcanya didatangkan langsung dari negeri Tiongkok pada tahun 1857. Keistimewaan dari kelenteng ini adalah lukisan temboknya yang indah. 3. Gereja St. Antonius Padova.
Gereja ini dibangun oleh seorang pengusaha dan karyawan pabrik gula asal Belanda bernama Alexander Manuel Antonius. Bangunan ini diresmikan sebagai gereja pada tanggal 28 Juli tahun 1895. 4. Gedung Wolu. Bangunan Gedung Wolu diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang kapiten der Chinese untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah pribadi. Penamaan Gedung Wolu ini berdasarkan nama kawasan yang ada pada masa itu. Dulu, di sebelah barat dari gedung ini terdapat deretan rumah yang memiliki gaya arsitektur yang sama dan jumlahnya ada 8. 8 dalam bahasa Jawa disebut wolu. 5. Stasiun Pasuruan. Stasiun Pasuruan merupakan salah satu stasiun kereta api tertua di Jawa Timur. Dibangun pada paruh terakhir tahun 1870-an. Bangunan stasiun Pasuruan ini merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Diperkirakan pembangunan stasiun ini bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api dari Surabaya, Bangil, Pasuruan sepanjang 63 km yang dikerjakan oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, Stadsporwegen, dari tahun 1876 dan selesai pada tahun 1878. Jalur ini diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. 6. Rumah Darussalam. Rumah ini awalnya dimiliki oleh keturunan dari Han Iko yang pernah menjabat sebagai Kapiten der Sainiser Pasuruan pada tahun 1771 sampai 1794. Keluarga Han merupakan salah satu keluarga terkemuka di Pasuruan yang diberi keistimewaan di bidang perdagangan dan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1938, rumah ini dibeli oleh saudagar Arab asal Yaman bernama Muhammad Talib. Beberapa ahli menyebutnya dengan arsitektur Chinese of Pasuruan. Bangunan ini menjadi bukti kejayaan kota Pasuruan sebagai kota bandar di Jawa Timur pada masa lampau. 7. Gedung Pancasila. Gedung Pancasila sendiri dulunya semacam gelanggang olahraga. Bangunan itu dipakai warga Tionghoa di Pasuruan. Usianya sudah lebih dari seabad. Pembangunannya diperkirakan antara tahun 1870 hingga tahun 1890. Gedung itu memiliki nama yang cukup jarang diketahui, Geraha Han Ho Tong. Konon dialah pemilik bangunan dengan gaya arsitektur Indias Empire. 8. P3GI. Salah satu peninggalan masa kejayaan gula di Pasuruan adalah gedung P3GI di Jalan Pahlawan nomor 25 yang merupakan gedung tertua di lahan terluas di kota Pasuruan. Gedung ini didirikan pada tanggal 9 Juli tahun 1887. 9. Markas Yonsipur 10. Batalion Yonsipur 10 ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 23. Markas Batalion Yonsipur didirikan oleh Han Holan, seorang saudagar Cina pada tahun 1830. Bangunan ini mempunyai luas 733 meter persegi dengan bercorakan insides impure. Namun sekilas terlihat bebatuan yang mencerminkan arsitektur Yunani. Sampai saat ini fungsi keabsahan dari bangunan ini tidak berubah, yakni menjadi tempat markas militer prajurit TNI Republik Indonesia. 10.
Gereja GPIB TNIEL. Gereja ini merupakan salah satu gereja tertua di Pasuruan. Dibangun untuk mengakomodasi umat Kristiani aliran Protestan di Pasuruan. Kota Pasuruan semakin berkembang pasca Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria tahun 1830 yang memberikan izin semakin luas perusahaan swasta Eropa menanamkan investasinya di Hindia Belanda. Bangunan gereja diresmikan pada tanggal 15 November 1829. 11 SMPN 2 Kota Pasuruan. Sekolah ini dahulunya diperkirakan sebagai sekolah Belanda kelas 2. 12 SDN Pekuncen. Bangunan SD ini merupakan peninggalan kolonial Hindia Belanda yang semenjak berdirinya merupakan bangunan untuk pendidikan di masa kolonial Hindia Belanda. Dulu oleh masyarakat dikenal dengan SD Loji. Kata loji ini menunjuk pada pengertian gedung yang besar. Memang pada waktu itu Profession merupakan bangunan yang besar dan luas. 13. Taman Kota. Taman Kota Pasuruan terletak di Jalan Pahlawan. Taman Kota Pasuruan diperkirakan mulai dibangun sekitar tahun 1930-an. Taman kota yang berfungsi rekreatif ini dahulunya diperuntukkan untuk orang Belanda. 14. Rumah Dinas Wakil Wali Kota. Rumah ini awalnya diduga dimiliki oleh keluarga Han atau Kue yang memiliki rumah di sebelahnya. Keluarga Han dan Kue merupakan salah satu keluarga terkemuka di Pasuruan yang diberi keistimewaan di bidang perdagangan dan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda. Kedua keluarga ini hidup dalam budaya Cina, Jawa, dan Eropa, sehingga memberi warna pada ketiga budaya tersebut dan melahirkan gaya suatu arsitektur yang tidak ditemukan di daerah lain. Beberapa ahli menyebutkannya dengan arsitektur Chinese of Pasuruan. 15 Gedung Harmoni. Gedung ini awalnya didirikan sebagai ballroom pada tahun 1858 untuk memfasilitasi orang-orang Eropa, terutama Belanda, khususnya untuk tempat hiburan. Waktu terus berlalu. Pada tahun 1921, gedung ini diresmikan dan diberi nama Societe Harmoni. Di dalamnya ada ruang dansa, biliar, arena bermain kartu, gudang minuman, teater, ruang pertemuan, sampai penginapan. Mari kita kunjungi kota Pasuruan agar dapat menyaksikan berbagai macam cagar budaya kota Pasuruan. Kota Pasuruan kaya akan cagar budaya. Pasuruan kota Madinah, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya.